Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 28 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kesejahteraan dijanjikan pada umat yang sisa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pada pagi ini dengan judul Kesejahteraan dijanjikan pada umat yang sisa. Sakaria 8 ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Sekali lagi, Sakaria 8 ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Sakaria 8 ayat 12. Dalam memberitakan kebenaran-kebenaran Injil yang kekal itu kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa, jemaat Allah di bumi sekarang sedang menggenapi nubuatan dahulu kala. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Para pengikut Yesus bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga dengan cepat mendatangi tempat-tempat di bumi yang dilalaikan, dan sebagai hasil pekerjaan mereka, kelimpahan buah-buah yakni jiwa-jiwa yang indah sedang bertambah-tambah. Pada masa kini, sebagaimana yang belum pernah terjadi, penaburan kebenaran Alkitab melalui sarana-sarana gereja yang berserah sedang mendatangkan kepada anak-anak manusia keuntungan-keuntungan yang diramalkan berabad-abad lamanya dalam perjanjian kepada Abraham dan kepada semua orang Israel, kepada gereja Allah di bumi dalam segala zaman. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji untuk memperoleh berkat ini seharusnya digenapi dengan ukuran yang limpah selama abad-abad yang mengikuti kembalinya orang-orang Israel dari negeri di mana mereka diperhambakan. Adalah menjadi rencana Allah supaya segenap bumi bersedia untuk kedatangan Kristus yang pertama, sama seperti sekarang jalan sedang disediakan untuk kedatangannya yang kedua kali. Pada akhir tahun-tahun pembuangan yang telah merendahkan derajat mereka dengan penuh kemurahan Allah, memberikan kepastian kepada umatnya Israel. Melalui Sakaria, aku akan kembali ke Sion. Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Limpahlah pahala, baik secara jasmani maupun rohani, yang dijanjikan kepada mereka yang akan melakukan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan menjanjikan kepada kita kesejahteraan. Kalau pelajaran kemarin kita pelajari, kalau kita mengikuti atau melakukan kehendak-Nya, maka Allah menjamin kesejahteraan kepada kita. Nah, pelajaran kita hari ini sama, kesejahteraan itu dijanjikan kepada umat yang sisa. Apa maksud umat yang sisa? Bahwa umat yang sisa, umat yang betul-betul mencari kebenaran, yang betul-betul berada seperti manusia yang seperti jarum kompas yang tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Maka orang-orang, umat-umat Tuhan seperti ini akan merasakan kesejahteraan, dan kesejahteraan itu dijanjikan oleh Tuhan, tidak hanya sekedar janji, tetapi itu akan dibuktikan, dirasakan oleh setiap
umat Tuhan. Pekabaran firman Tuhan melalui Sakaria 8 ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Kalau saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan, percayalah bahwa kita selalu akan diberkati dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan kita sama seperti orang tua saya. Mereka bekerja sebagai petani, peternak, dan mereka memiliki hasil dari pertanian dan juga dari hasil peternakan karena kuncinya mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Biarlah hari ini apapun profesi kita tetap setia kepada Tuhan sehingga melalui profesi kita, kehidupan kita diberkati walaupun kita tidak memiliki uang yang banyak. Tetapi setidaknya kebahagiaan, kesejahteraan kita boleh nikmati atau rasakan di atas dunia ini. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena firman-Mu boleh menguatkan kami. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan pagi ini dapat menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Renungan pagi yang didengar oleh semua pendengar di mana saja berada menjadi berkat besar bagi setiap pendengar. Dan berdoa bagi setiap pendengar di mana saja berada. Kasih Allah menyertai mereka semua, dan biarlah janji berkat kesejahteraan akan dirasakan oleh kami dari hari ke hari sampai Tuhan datang. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.